Halo teman-teman, selamat pagi. Baik lagi di channelku EDW Adventure and Touring. Pada perjalanan kali ini kita akan menuju ke timur. Perjalanan yang seru dan kita mulai di tanggal 28 April tahun 2022. Ketika arus mudik belum ramai ya. Ini kita udah ketemu yang mudik sih, cuman belum begitu banyak. Perjalanan pagi ini kami mulai dari kediaman kami di Bekasi, dan seharusnya kami itu berangkat jam 4, tapi jam 5 akhirnya baru jalan karena persiapan mastiin semua barang-barang yang kita bawa, dan memang kita bangunnya kesiangan juga. Pada pagi ini cuaca bagus, tidak ada mendung sama sekali, dan jalanan juga sepi ya, karena memang kita berangkat pagi menghindari kemacetan yang mungkin akan terjadi di Cikarang. Karena tanggal 28 April ini karyawan masih banyak yang bekerja, dan aku dan istriku ngambil cuti di awal. Jadi kita berangkatnya itu ketika mudik belum begitu ramai. Perjalanan kita disambut mentari pagi di daerah Kerawang. Kita sudah berharap kalau pagi ini akan cerah ya sampai nanti, karena sunrise pagi ini menyambut kita seakan-akan mengizinkan kita untuk melakukan perjalanan jauh pada hari ini. Hari ini rencana kita akan menuju Magelang atau Semarang, itu rencana awal, tapi semuanya berubah ketika kita sudah berada di tengah perjalanan dan kita menuju ke destinasi baru. Nah, di sini kita sudah melewati Cikampek ya. Dari Cikampek kita udah akan mengarah ke Subang. Perjalanan sejauh ini sih lancar, nggak ketemu kemacetan sama sekali. Opa juga lagi enak banget di bawahnya karena kita baru ganti ban ya. Pas kita mau berangkat, 2 hari sebelum berangkat kalau nggak salah, apa 3 hari gitu, aku melakukan pergantian ban. Jadi bannya juga udah enak, motor udah diservis, udah ganti oli. Jadi perjalanan ini berharap sih tidak ada kendala yang terjadi. Ini kita sudah sampai di daerah Subang ya. Mungkin kalau teman-teman yang menuju ke Pantura, pemandangan seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena memang sudah tradisi setiap tahun mudik pemandangan ini akan kita ketemukan. Apalagi sudah 2 tahun ya tidak mudik. Jadi ketika kita sampai daerah Subang, pas ketika masuk kawasan Subang, pemandangan ini akan kita temukan. Lalu lintas memang agak tersendat sedikit di sini, tapi kedepannya sudah lancar lagi. Oke teman-teman, kita udah sampai di Subang ya. Udah 2 jam, berarti kita dari Bekasi Timur ke Subang 2 jam. Perjalanan masih panjang, hari ini kita rencana mau nyampe Magelang. Magelang masih jauh banget. Nah kali ini kita rencana ke Magelang. Gas dulu karena ada 2 jam ya. Tesnya biasa, minimarket. Nah setelah dari sini kita akan sambat ke Cirebon, baru istirahat lagi kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Perjalanan kami lanjutkan setelah kami istirahat di Subang di minimarket untuk beli minum, dan memang karena sudah 2 jam berkendara, jadi sekitar jam 7 kami sampai di daerah Subang. Nah, destinasi selanjutnya kita untuk istirahat adalah Cirebon. Nah, ternyata jalan dari Cirebon ke Subang itu kita diberikan jalanan yang mulus dan lurus banget. Jadi perjalanannya menyenangkan sekali, dan cuaca juga sejauh ini sih mendukung ya. Oke, ini kita udah masuk kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Dari rumah jaraknya udah 214 km.
Ini kita pelan-pelan karena kita mau cari makan tadinya mau cari makan di pinggir jalan ya. Tapi akhirnya berjalan akhirnya makan juga di salah satu restoran fast food yang ada di kota Cirebon. Oke teman-teman, ini kita sampai di Cirebon ya. Lagi makan di McD Cirebon. Sampai Cirebon itu 4 jam. Dia jam 5 berangkat, jam 9 nyampe di Cirebon. Lagi mau sarapan, istirahat, ke toilet. Terus itu kita gas lagi. Rencana hari ini kita akan nyampe Magelang. Magelang itu sekitar 6 jam lagi dari sini. Terjun sini, nanti kita lanjut pas di jalan ya. Cirebon agak macet ya, cuman nggak parah, masih macet, itu agak macet aja. Oke, lanjut lagi nanti. Oke, setelah kita istirahat sekitar setengah jam di McD Cirebon, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa Tengah. Perjalanan ke Jawa Tengah masih pantura ya, masih seperti pantura pada umumnya. Jalannya lurus aja, walaupun terkadang ada lubang-lubang yang tidak terduga gitu loh. Dia mulus tahu-tahu udah ada lubang di depan. Nah, perjalanan kita dari sini menuju ke Tegal ternyata kita tidak lewatin Tegal ya, lewatin Cirebon sedikit. Akhirnya aku ambil jalan alternatif ke Purwokerto, yaitu kita akan lewat Bumiayu. Jadi jalan yang akan dilewati adalah kita akan lewat Bumiayu, Jatibarang kalau nggak salah, dan kita tembus ke Kebumen. Jalan di situ sih seru ya, cuman jalannya memang agak kecil, jadi berpotensi banget buat kemacetan, apalagi di musim mudik seperti ini ya. Jadi kemacetan itu mungkin akan terjadi sih. Nah, ini kita udah masuk ke jalannya kecil ya, kita keluar dari Pantura. Jadi kita sebelum nyampe Tegal udah belok. Nah, begitu kita belok ke daerah sini memang agak agak jelek ya jalannya ya. Tapi ini hanya di depan sini aja. Ketika udah masuk lagi ke dalam, jalannya udah mulus dan nanti kita bisa lihat ada gunung tuh. Ya, ini kita masih di daerah apa namanya ya, lupa daerahnya. Pokoknya dari Pantura itu belok kanan aja masuk ke arah Bumiayu. Nanti kita akan melewati Jalan Raya Pejagan Bumiayu. Dari sana kita tinggal lurus saja, ngikutin jalan sampai ke Purwokerto. Belum nyampe Purwokerto nanti kita belok kanan. Ke Purwokerto nanti dia lurus aja ke daerah kiri. Nah, ini teman-teman, ini Jalan Raya Pejagan Bumiayu. Jadi kita bisa lihat sebelah di kanan depan itu ada gunung ya. Aku nggak tahu itu gunung apa. Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa komen di bawah itu gunungnya apa. Perjalanan sampai sini sejauh ini seru. Nah, ini kita ketemu jalan yang bagus nih. Dari sini jalannya udah mulus, tapi tetap teman-teman harus hati-hati karena banyak sekali para pengendara yang menyalip dengan nggak melihat kondisi sekitar gitu. Aku juga beberapa kali ketemu mobil dia nyalip di tikungan dan itu bahaya banget sih. Kita sampai segini itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 11 sampai jam 12 gitu kita nyampe sini. Gini kita tinggal lurusin aja ikutin jalan. Tapi ya itu tetap harus hati-hati ikutin jalan. Nah, ini dari sini udah nggak begitu jauh, kita akan masuk ke Bumiayu, dimana itu adalah poin selanjutnya aku untuk istirahat. Kita makan siang di daerah Bumiayu di rumah makan Sate Sabuli kalau nggak salah namanya. Nah, kita istirahat di situ, ngeres sekitar setengah jam 1 jam kita rest di situ karena memang pas banget sekitar jam 1 atau jam 2 di situ, jam 1-an kita rest di situ untuk istirahat sama dinginin opa karena sebelumnya jalannya cukup menanjak dan cukup macet ya, karena di sini kita nanti ketemu one way yang mengarah ke arah Bumiayu.
Oke teman-teman, kita sampai di Bumi Ayu ya. Sekarang jam 1 kurang 5 menit, jam 1 lah, berarti 6 jam. 6 jam dari Bekasi ke sini hampir 300 kilo. Kita sampai Bumi Ayu. Lagi makan dulu, makan siang. Pas jam 1 di sini makan siang. Kita nggak jadi ke Magelang kayaknya, langsung ke Jogja kayaknya. Terus dari sini sekitar 5 jam lagi dari sini. Lihat nanti, emang kalau Jogja ke Malang ya? Beda jalur, Jogja ke Malang. Ke Malang, sama aja sih dari Magelang. Ya apa bedanya sama. Oke teman-teman, kita mau makan dulu. Habis makan kita lanjut lagi. Tadi agak macet ya, pas jalan Pejagan Bumi Ayu itu agak macet. Mobil itu udah panjang banget ngantrinya. Taunya macet, Mbak. Tapi pas kita lewat, kita motor ya gampang. Jadi Taunya macet, Mbak. oke, kita lanjut lagi. Tidak begitu lama kita keluar setelah makan, sekitar setengah jam 1 jam kita melakukan perjalanan ke arah Kebumen. Nah dari sini kita ketemu hujan yang langsung deras banget hujannya. Akhirnya kita berteduh dulu di salah satu rest area ya. Pakai jas hujan, kita nunggu sekitar setengah jam mungkin di situ. Baru kita melanjutkan perjalanan kembali. Teman-teman, ini kita sampai di udah mau tembus Kebumen ya. Kita hujannya deras banget, langsung hujan terus. Hujannya langsung terus banget, langsung jur gitu sama babi itu. Kita lagi berduh, kalian mau pakai jas hujan sih. Kalau hujan deras banget kita nggak jalan, nggak ada hujan, karena berjalan. Jawaban, sejauh ini mantap, tenaganya enak, menanjak ngelip tuh enak banget. Dari sini nggak jadi ke Magelang, kita di Jogja, nginepnya di Jogja malam ini. Kalau besok nggak capek kita lanjut ke Malang. Kalau nggak capek lagi lanjut lagi banyak banget sampai di Bareng. Kalau nggak. Teman-teman, ini kita lagi nunggu di Kebumen ya 10-15 menit paling nunggu. Sampai aku mau setting toiletku ketinggian. Oke. Mantap. Ya teman-teman, setelah menunggu sekitar setengah jam atau 1 jam, ternyata hujan juga tidak kunjung reda. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan jas hujan dan kita terobos saja hujannya. Yang menarik adalah hujannya ini cukup deras ya, dan tank bag yang aku pakai Aspara itu sama sekali tidak basah. Dan tank bag ini aku benar-benar rekomen banget sih buat teman-teman yang suka touring. Setelah itu kita berjalan lagi, nggak begitu jauh di depan kita akhirnya buka jas hujan karena hujannya mulai reda banget dan sama sekali nggak ada hujan dan jalanan juga kering. Ini kita sudah mengarah ke Kebumen ya, kalau nggak salah ini udah lewat Kebumen deh. Nah itu yang di depan kita masih pakai jas hujan tuh. Tapi padahal di sini itu kering dan nggak hujan sama sekali. Perjalanan dari sini semakin seru karena semakin sore, dan biasanya semakin sore Google Map itu akan semakin ngaco biasanya. Dan memang kami mengandalkan Google Map untuk menuju ke Jogja. Ya, tujuan kami selanjutnya adalah Jogja. Karena setelah menghitung-hitung ke Magelang sama ke Jogja itu nggak jauh beda secara kilometer dan secara jarak tempuh dan waktu tempuh. Akhirnya kami memutuskan untuk menuju ke Jogja. Nah, tidak jauh dari sini, ini sudah mulai gelap sekitar jam 5 sore. Kami diarahkan Google menuju Jalan Dendels. Tapi Jalan Dendels yang bagian sepinya. Dan setelah ternyata pas aku tanya temanku yang memang dulu kuliah di Jogja, katanya Jalan Dendels yang sebelah situ, aku nggak tahu sebelah mana ya, cuman Dendels agak sebelah barat. Katanya memang jarang banget dilewatin orang kalau malam, apalagi udah malam gitu loh. Siang aja orang males lewat situ karena jalannya jelek. Dia katanya dulu pernah lewat situ malam-malam kena lubang dan headlampnya tuh mati. Jadi dia jalan tanpa headlamp itu kan serem ya. Apalagi itu benar-benar gelap banget. Jadi sebentar lagi kita akan masuk. Nah ini tempatnya nih teman-teman.
Nah, dia sudah masuk jalan Dendels yang lurus, tapi jalannya itu nggak mulus gitu loh. Banyak banget lubang-lubang, dan untungnya aku pakai fog lamp dari Duramoto ya. Ini ngebantu banget ketika touring ini sih. Jadi kalau ketika ketemu yang gelap-gelap kayak gini, fog lamp ini diandalin banget. Karena fog headlamp dari bawaannya si MT25 ini dia nggak pekat, jadi kita untuk ngelihat jalan tuh agak susah. Dengan Duramoto M1 ini benar-benar kebantu banget perjalanan malam untuk kita yang suka touring. Nah, teman-teman bisa lihat jalannya itu benar-benar berlubang banget ya. Ini masih banyak pemukiman. Nanti di depan itu kita nggak akan ketemu pemukiman. Nah, ini untuk lampu tingginya. Jadi lampu tinggi warna kuning, dan ini juga mantep banget sih buat touring. Nah, setelah kita melewati situ, akhirnya kita keluar juga ketemu perkampungan, tapi hujan mulai turun lagi dan mulai gerimis lagi. Nah, sebelum ini kami sempat berhenti di kami sempat berhenti di salah satu tempat yang sepi banget, dan padahal depannya masjid tapi sepi banget. Nah, ini udah mulai gerimis dan kami masih berada di antah berantah. Aku juga nggak tahu di mana ya, pasti jalan terus tinggal lurus doang, kita tembus ke Jogja, tembus ke Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, ini tempat kami ada mobil sebenarnya. Nah, mobil ini ternyata nanti dia belok ke kiri. Nggak jauh dari sini dia belok ke kiri, dan akhirnya meninggalkan kami sendiri jalan ini. Ya teman-teman, ini kita sudah sampai di Jalan Dendels yang gedenya ya, yang memang sudah bagus jalannya. Dan ternyata sampai sini hujannya deras banget. Akhirnya kami berhenti juga, pakai jas hujan lagi. Dan perjalanan hari pertama ini kami dihantam 2 kali hujan yang cukup deras ketika berada di Kebumen dan ketika akan sampai di Yogyakarta di Jalan Dendels. Memang kalau kondisi hujan dan kita sering berhenti pakai jas hujan dan kena hujan tuh membuat badan kita itu daya tahannya agak turun ya. Akhirnya kami memutuskan untuk 2 malam menginap di Jogja agar mengembalikan stamina yang drop, karena hari pertama langsung dihajar sekitar 400 sampai 500 km. Ya, ini kita udah di Jalan Dendels yang sudah banyak warung-warung ya. Hari pertama perjalanan sekitar 500 berapa ya? 520-an kilometer kalau nggak salah. Jadi recap perjalanan pada hari pertama ini seru. Nah, ini kita masih kena hujan ya.
Dan fog lamp dari si Duramote ini memang mantap banget sih. Ya teman-teman, di depan nanti kita akan ketemu dengan Bandara Internasional Yogyakarta. Aku udah pernah naik sekali dari sini dan memang jauh banget dari kota ya. Dari kotanya itu jauh banget, makanya nggak heran banyak yang kalau misalnya naik dari sini tuh agak males karena jauh banget dari kotanya. Dulu aku dari kota itu naik mobil travel gitu aja 1 jam untuk sampai ke sini. Nah itu sebelah kanan itu bandaranya tuh. Oke teman-teman, akhirnya sekitar jam 8 kami sampai juga di kota Jogja dan kami langsung meluncur ke hotel. Oke teman-teman, demikianlah perjalanan hari pertama kita, perjalanan ke timur. Perjalanan hari pertama kita dari Bekasi ke Jogja, jarak tempuh sekitar berapa kilo ya? 500 kiloan kalau nggak salah, dengan waktu tempuh sekitar 15 jam karena kita banyak berhenti. Oke teman-teman, demikian hari pertama perjalanan kita. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Nanti kita ketemu lagi di hari kedua perjalanan kita dari Jogja menuju Malang. Dan jalurnya juga nggak kalah bagusnya daripada sekarang, bahkan jauh lebih bagus dari perjalanan hari pertama ini. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah nonton. Dadah.